Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk menyaksikan video ini. Salawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sahabat beriman, sholat tahajud merupakan sholat sunnah yang utama. Amalan sholat tahajud merupakan sebuah amalan yang disukai oleh Allah. Meskipun amalan ini hukumnya hanya sunnah, akan tetapi terdapat banyak keutamaan yang diberikan kepada orang-orang yang menjalankan amalan ini secara utuh. Satu di antaranya, orang-orang yang melakukan tahajud akan diberikan tempat yang terpuji di dunia dan di akhirat. Sebab malam hari merupakan waktu yang tepat untuk memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada waktu sehabis sholat tahajud, kita dianjurkan untuk berdoa berdasarkan dengan kebutuhan-kebutuhan dan keinginan kita masing-masing. Meminta segala sesuatu baik kepentingan dunia maupun akhirat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya merupakan sikap ketundukan kita, ketidakberdayaan kita sebagai seorang hamba. Sementara itu, di sisi lain, Allah merupakan zat yang maha pengasih. Dengan kata lain, kita tidak bisa mendapatkan segala hal di dunia ini maupun di akhirat selain atas izin dari Allah. Maka dari itu, kita bisa meminta segala hal, meski hal tersebut merupakan persoalan duniawi yang terasa remeh-temeh sekalipun. Sebagai contoh, kita bisa berdoa agar kita tidak remedi, diterima kerja, mendapat motor baru, mendapat mobil baru, dan sebagainya. Selama permintaan tersebut tidak dilarang oleh agama dan tidak digunakan untuk hal-hal yang buruk. Barang sebaik apapun jika digunakan untuk pamer misalnya, maka hal itu sebenarnya dapat mencelakakan orang yang memilikinya. Dari segala keuntungan baik yang diberikan di dunia maupun di akhirat yang bisa kita dapat ketika mengamalkan sholat tahajud, maka banyak orang yang berlomba-lomba untuk mengamalkannya. Apakah untuk menjadi ahli tahajud kita harus selalu mengantuk ketika siang hari, atau kita harus memiliki mata hitam karena selalu kurang tidur? Tidak juga. Sebenarnya ada beberapa ciri-ciri orang yang mengamalkan sholat tahajud, meskipun pada akhirnya ciri-ciri ini bukanlah untuk ditunjukkan, akan tetapi untuk direnungkan. Namun, dalam menjalankan sholat tahajud, pasti banyak tantangannya. Berikut ini ciri-ciri orang yang ahli sholat tahajud. 1. Ahli ibadah. Sebagai amalan sunnah, sudah seharusnya sebelum menjadi ahli tahajud, kita telah menuntaskan segala amalan yang hukumnya wajib terlebih dahulu. Jadi, tidak mungkin orang yang sungguh-sungguh mengamalkan sholat tahajud malah dengan sengaja berniat untuk tidak melaksanakan sholat isya. Jika seorang meninggalkan amalan sunnah tidak mendapatkan dosa, sementara jika seorang meninggalkan amalan wajib maka ia akan mendapatkan dosa. Maka sebagai ahli tahajud, ciri-ciri yang pertama adalah bahwa orang tersebut merupakan seorang yang juga ahli ibadah. Minimal ia melaksanakan segala perintah Allah yang hukumnya wajib. Bahkan dengan melaksanakan tahajud, orang tersebut berarti ingin meningkatkan terus ibadahnya, baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Sholat tahajud sebagai amalan sunnah juga seharusnya dibarengi dengan pemahaman yang mumpuni terkait syarat dan hukum amalan tahajud. Doa apa saja yang harus dibaca, ayat apa saja yang harus dihafal, dan lain sebagainya. Maka sebagai ahli tahajud, ia juga memiliki pemahaman fikih keagamaan yang mendalam. Sementara pada saat yang sama, ia akan berusaha terus mendalami ilmu yang ia miliki. Nomor 2, rendah hati. Sholat tahajud adalah sholat yang dilakukan pada malam hari. Ketika banyak orang tertidur, amalan ini dilakukan pada waktu yang sepi. Maka dari itu, ketika melaksanakan sholat,
tidak banyak orang yang tahu. Bahkan bisa jadi ahli tahajud itu sendiri yang mengetahuinya. Hal ini merupakan cikal bakal dari ciri-ciri orang yang sering sholat tahajud, yaitu kerendahan hati. Orang lain tidak perlu tahu bahwa seorang melaksanakan sholat tahajud kecuali dalam kasus-kasus tertentu, misalnya berdakwah atau memberi contoh. Sebenarnya semua ibadah yang berhukum wajib maupun sunnah memang tidak diperbolehkan untuk riya. Akan tetapi sholat tahajud merupakan amal yang tepat untuk dilaksanakan tanpa diketahui orang lain, sehingga pada akhirnya kerendahan hati ini dapat berpengaruh pada amalan-amalan yang lain. Ia tidak perlu menunjukkan bahwa ia telah bersedekah atau amalan lainnya. Nomor 3, selalu berprasangka baik kepada orang lain. Sebagai ahli tahajud, kerendahan hati yang dimiliki berarti ia juga bisa berprasangka baik kepada orang lain dan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahli tahajud berarti tidak mudah untuk menilai buruk seseorang, sebab ia tahu bahwa bisa jadi orang tersebut jauh lebih baik darinya. Ketika seorang ahli tahajud mengamalkan tahajud secara diam-diam dan tidak perlu diketahui banyak orang, maka ia juga selalu sadar bahwa bisa jadi orang lain tidak menunjukkan amal ibadahnya. Ahli tahajud tahu bahwa banyak hal yang tidak ia tahu. Nomor 4, selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya, ketika ia meminta sesuatu tetapi tidak kunjung dipenuhi oleh Allah, maka hal itu membuat seorang ahli tahajud melakukan introspeksi diri. Apakah hal yang diminta adalah hal buruk, atau ia sebenarnya belum layak untuk mendapatkan hal tersebut? Seorang ahli tahajud dengan mudah bisa berprasangka baik kepada segala keputusan yang diberikan oleh Allah, sebab sebagai seorang ahli tahajud tahu bahwa Allah adalah zat yang maha tahu. Nomor 5, disiplin. Bangun di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud secara rutin membutuhkan niat yang matang. Maka dengan melaksanakan tahajud, ahli tahajud dilatih untuk hidup secara disiplin, sebab ia harus memotong jam tidurnya pada waktu tertentu untuk melaksanakan tahajud. Untuk bisa bangun di sepertiga malam terakhir, maka ia harus tidur lebih awal. Oleh karena itu, ia juga selalu peka akan berjalannya waktu. Dalam aktivitasnya sehari-hari, ia memberlakukan pengorganisasian waktu dengan efektif dan efisien. Nomor 6, memiliki pola hidup yang sehat. Agar bisa rutin terbangun di sepertiga malam terakhir dan bisa melaksanakan aktivitas pada siang harinya, maka pola hidup yang diberlakukan oleh ahli tahajud pun harus terjaga. Ia mengkonsumsi makanan-makanan yang bergizi, tidak tidur pada larut malam, dan lain sebagainya. Hal ini dilakukan demi menjaga agar ia tidak kehilangan ritme dalam melaksanakan rutinitas sholat tahajud. Selain hal yang telah disebutkan di atas, pagi hari atau dalam hal ini sepertiga malam terakhir adalah waktu ketika ahli tahajud bisa menghirup udara pagi yang penuh dengan oksigen, sebab terbebas dari polusi yang banyak dikeluarkan ketika orang-orang lain beraktivitas pada siang dan sore hari. Nomor 7, produktif. Selepas melaksanakan sholat tahajud, ada banyak kegiatan yang bisa dilakukan. Sebagai contoh, misal dengan membaca buku atau mempersiapkan segala hal yang akan digunakan pada siang hari. Dengan begitu, pengorganisasian yang disiplin membuat ahli tahajud bisa memperkirakan waktunya dengan efisien. Melakukan aktivitas pada pagi hari adalah cara agar kegiatan tersebut bisa dilakukan secara berkualitas. Sebab ketika pagi hari, otak kita bisa dengan mudah menyerap segala hal dengan mudah, karena pada hari itu belum ada pikiran-pikiran kita belum terpenuhi oleh hal-hal yang berbagai macam. Lalu, sholat tahajud dari jam berapa saja akan dilaksanakan? Dalam melakukan sholat tahajud bisa dikerjakan pada waktu setelah Isya dan sebelum subuh, sesuai dengan surat Al-Isra ayat 79. Dan pada sebagian malam hari, bertahajudlah kamu sebagai suatu ibadah tambahan bagimu.
Mudah-mudahan Rabbmu mengangkat kamu ke tempat yang terpuji. Al-Quran Surat Al-Isra ayat 79. Lalu sepertiga malam itu jam berapa? Waktu sepertiga malam terjadi pukul 22 hingga 01. Demikianlah sahabat beriman, semoga kita menjadi hamba yang termasuk rajin dalam melaksanakan sholat tahajud. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.